Dua, orang itu beribadah kepada Tuhan tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pengalamannya sendiri, mengandalkan kehebatannya sendiri, menggunakan hikmat manusia, mengandalkan orang lain, saudara. Tolong tampilkan ayatnya, Yesaya 17 ayat yang kelima. Saya mau bacakan buat saudara semuanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat, tolong tampilkan ayatnya, ya. Yeremia 17 ayat yang kelima. Firman Tuhan detail, ya. Dia firman Tuhan berkata gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia itu mengandalkan orang lain. Kalau kita lagi susah, oh aku ingat minta tolong Pak Gembala, itu ngandalin manusia, saudara. Oh ngandalin itu orang kaya tuh, itu ngandalin manusia, saudara. Mengandalkan kekuatan sendiri, merasa hebat, merasa pengalaman, merasa kaya. Terus yang terakhir apa, saudara? Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tiga hal, Tuhan itu detail. Kita ibadah, tetapi kalau kita lakukan tiga hal ini, saudara, terkutuk. Satu-satunya yang bikin kita diberkati apa, saudara? Andalkan Tuhan. Amin. Ya, mengandalkan Tuhan, terus mendekat, hati kita mendekat sama Tuhan, itu pasti diberkati. Amin. Pasti Tuhan senang. Dan bahkan firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah didengar oleh telingamu, akan disediakan bagi saudara-saudara yang mengasihi itu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bagaimana caranya, saudara, agar Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita? Yang pertama, ya, slide selanjutnya, kita harus menyelidiki hati kita. Ayo saudara, uji hatimu. Apakah hatimu, hidupmu itu sudah benar di hadapan Tuhan? Gak ada cara, saudara. Kalau saudara pengen tahu apakah ada Tuhan di hidupmu, cuma caranya adalah cross check hatimu, uji hatimu. Engkau yang bisa mendeteksi kehidupan rohanimu, ada Tuhan gak di hidupmu? Bapak Gembala kasih tema kosong tanpa Tuhan. Ini sesuatu yang penting loh, saudara. Saya nggak tahu kenapa kok bisa tiba-tiba seperti ini. Tetapi saya percaya ini bukan suatu kebetulan, saudara. Banyak jemaat Tuhan yang hidupnya kosong tanpa Tuhan. Even dia beribadah, setia melayani Tuhan, dan setia berjemaat. Ayo, supaya kita tahu bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita, cross check hatimu. Amin. Yang Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hari ini, sementara engkau mendengarkan firman Tuhan, cross check hatimu. Tuhan, hidupku udah benar belum? Nanti pulang saat teduh, me time sama Tuhan, 5 menit mungkin. Tanya, Tuhan, hidupku udah benar belum? Tuntun aku, Tuhan. Saya yang berdiri di tempat ini, itu saya selalu tanya sama Tuhan, gitu. Entah lagi tidur, entah lagi di jalan, selalu duduk, Tuhan, hidupku udah benar belum? Gak ada cara lain, gitu. Semoga saudara menangkapnya. Tangkap dengan rohmu. Yang kedua, kalau engkau sudah merasa, oh engkau jauh daripada Tuhan, ayo datanglah kepada Yesus. Amin. Datang kepada Tuhan Yesus, cari Tuhan setiap saat, minta petunjuknya, serahkan setiap beban dan masalah kehidupanmu kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, saudara hari ini hadir di tempat ini beribadah, itu sudah good point. Tapi jangan sampai di situ, saudara. Setiap hari ayo datang sama Tuhan. Amin. Amin. Datang sama Tuhan.
Datang sama Tuhan itu bukan bicara tentang fisik aja dari keibadahan, bukan. Hidupmu itu loh, hatimu itu loh. Apakah kau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Itu namanya datang sama Tuhan. Kita udah bersyukur punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tuhan Yesus Juru Selamat, punya gembala yang menuntut kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi semuanya itu enggak selesai, saudara. Tuhan sudah datang dari surga yang mulia ke bumi, ke dunia. Respon kita itu penting. Kita harus datang kepada Tuhan. Engkau, kita, saudara dan saya bisa mengalami letih lesu, bisa, saudara. Beban berat bisa, tetapi itu bukan ending. Kalau kita menyerahkan beban kita, penderitaan kita, masalah kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kemenangan. Glory, from glory to glory dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, saudara, kita harus terus melekat kepada Tuhan. Inti terhubung, bergantung kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam Yesus, aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini bicara tentang apa, saudara? Melekat, terhubung, intim dengan Tuhan. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat, jelas firman Tuhan. Yesus di dalam kita, kita juga harus di dalam Yesus. Saya memberikan satu pewahyuan ini sebelum mengakhirinya, sebelum kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Pengertian tinggal di dalam Yesus ini saya bisa analogikan seperti ini. Semoga saudara menangkap. Kita ini sekarang sedang duduk di dalam gereja, ya, di dalam ruangan gereja. Ini ibaratnya kalau ruangan ini adalah pribadi Tuhan Yesus, berarti kita sedang tinggal di dalam Yesus. Sama-sama gerejanya, tapi kalau engkau di luar sana itu berarti engkau di luar Yesus. Di samping sebelah belakang engkau di luar Yesus. Engkau perlu masuk. Yesus itu sudah datang kepadamu, saudara. Ya, Juru Selamat dunia dari surga yang mulia ke dunia. Dia sudah datang. Tetapi yang paling penting, yang namanya terhubung itu harus dua hal. Kita melekat intim, kita juga perlu datang sama Yesus. Kita meresponi apa yang Tuhan mau. Pernahkah saudara dipaksa untuk terima Yesus? Ada nggak saudara yang dipaksa untuk terima Yesus? Nggak ada. Artinya apa, saudara? Saudara meresponi, menerima Tuhan Yesus, membuka hati, itu datang sama Yesus. Ayo kita terus melekat intim sama Tuhan, terhubung sama Tuhan, supaya ada pribadi Yesus yang memenuhi hati kita, yang memenuhi kekosongan kita, dan hidup kita memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Ayo kita responi firman Tuhan. Saya undang